Di sini saya Mediana Vitasari Sidauruk dari unit 2 dengan NIM 1804135, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menunjukkan atau mempresentasikan bagaimana penggunaan media pembelajaran di dalam pembelajaran kelas di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan memakai atau memperlihatkan salah satu media yang saya gunakan, yaitu media audiovisual, di mana ada video yang saya berikan. Dari sanalah saya akan mengajar mereka dengan menggunakan media tersebut. Berikut videonya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Bagus kalau baik-baik saja. Nah, apa kalian sudah sarapan? Ya, kita harus sarapan dan jangan lupa sarapan, dan makanan kita harus makanan yang seimbang, gizi yang seimbang. Nah, banyak juga minum air putih dan jaga kesehatan kita di situasi sekarang rentan kita untuk sakit karena iklim yang berubah-ubah. Nah, di sini kita akan belajar tentang sebuah dongeng, dan kakak dan ibu akan memberikan sebuah media pembelajaran dengan menggunakan sebuah video. Nah, kalian tonton video ini dan selesai kalian tonton, apa sih yang kalian dapat untuk intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita itu apa sih? Nah, selesai kalian menontonnya, kalian catat, lalu kita akan membacakannya ke depan satu persatu. Ibu akan menunjuk kalian. Nah, ibu juga akan melihat nilai-nilai moral apa yang kita lihat, nilai-nilai moral apa, sosial apa, pengetahuan apa yang ada dalam video itu. Berikut videonya. Asal mula aksara Jawa. Pada suatu ketika ada suatu kerajaan yang bernama Medan Kaulan yang dipimpin oleh seorang raja yang pemakan manusia yang rakus. Kerajaan tersebut rakyatnya sangat menderita. Banyak para rakyat yang ingin kabur dari kerajaan tersebut namun gagal karena penjagaannya sangat ketat. Keluarga dari rakyat yang dimakan pun hanya dapat bersedih dan tidak dapat melawan. Di seberang pulau ada suatu kerajaan yang rakyatnya damai dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Aji Saka. Suatu hari Aji Saka melihat seorang kakek dirampok. Akhirnya dia menolong kakek tersebut dengan menghajar para perampok tersebut. Para perampok tersebut pun kalah oleh kesaktian dari Aji Saka. Sang kakek pun tertolong. Aji Saka kemudian bertanya kepada kakak itu, "Dari mana asalmu, kakek?" Lalu si pria tua menjawab, "Aku dari kerajaan Medang Kamulan. Aku kabur untuk berlindung karena seorang raja yang suka memakan manusia." Lalu Aji Saka mengangkat kakek tersebut menjadi orang tuanya dan melindunginya. Akhirnya Aji Saka memutuskan untuk menolong rakyat di Medan Kamulan. Dia meminta pada sang abdi untuk menjaga kerisnya selagi dia pergi. Lalu dia meminta Dera untuk menemaninya pergi ke Medan Kamulan. Akhirnya Aji Saka dan Dera pun pergi. Sesampainya di Medan Kamulan, mereka menemui dua prajurit penjaga untuk diizinkan memasuki istana sang raja. Aji Saka berkata dia ingin dimangsa oleh sang raja.
Akhirnya Ajisaka dan prajurit dan juga Dera menghadap sang raja. Ajisaka berkata, dia menyerahkan diri untuk dimakan sang raja. Sang raja pun tertawa. Ajisaka memberikan persyaratan kepada raja, jika ingin memakannya, dia harus memberikan satu seluas tanah dengan ukuran selendangnya. Raja pun menurutinya. Raja pun mengukur tanah yang diminta Ajisaka dengan selendangnya. Namun anehnya, selendang itu tetap tidak ada habisnya. Sampailah mereka di ujung tepi laut. Tiba-tiba Ajisaka menendang raja hingga jatuh ke dasar laut. Lalu tiba-tiba raja pun berubah menjadi buaya putih dan menghilang karena ombak. Akhirnya Ajisaka dinombatkan menjadi seorang raja di Medan Kamulan. Lalu dia meminta abdinya Dera untuk meminta keris kepada Sembada. Akhirnya Dera pun pergi ke pegunungan. Dia meminta keris kepada temannya Sembada. Namun Sembada tidak memberikan keris karena telah berjanji kepada raja. Akhirnya Sembada dan Dera pun saling bertarung hingga mereka tewas. Raja yang bingung karena Dera tidak datang telah menunggu 2 hari, akhirnya mendatangi pegunungan untuk mengambil kerisnya dan mencari Dera. Alangkah terkejutnya dia menemukan mayat Sembada dan Dera. Ia pun mengingat apa pati yang telah diberikan dia kepada kedua abdinya itu. Merasa bersalah, dia pun merasa kehilangan atas kedua abdi yang setia tersebut. Dia mengukir nama mereka di atas batu untuk menghormati dan menghargai perjuangannya. Tulisan itu bernama tulisan Hanacaraka. Itulah yang menjadi aksara Jawa. Nah, siapa yang sudah mengetahui apa itu unsur intrinsi dan ekstrinsi dalam cerita tersebut? Nah, cerita tersebut menjelaskan asal mula aksara Jawa. Nah, banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sana. Tapi sebenarnya siapa yang tahu unsur intrinsik, yang bisa menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dari cerita tersebut? Apa sih itu unsur intrinsik? Iya, betul. Jadi unsur-unsur intrinsik itu yang pertama yaitu tema, ada yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam yaitu amanat. Nah, tema dalam sebuah cerita itu yaitu dipakai untuk menentukan ke arah mana sih cerita ini akan dibuat. Nah, tema ini adalah suatu hal pokok di dalam sebuah dongeng atau cerita. Lalu alur. Dalam alur merupakan jalan cerita. Siapa yang sering menonton sinetron di sini? Ya, jadi biasanya kita waktu menonton sinetron ada beberapa alur jalan ceritanya, mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, hingga tahap paling akhir yaitu penyelesaian. Terdapat 2 macam alur, ada alur maju dan ada juga alur mundur, tapi ada juga yang alur maju mundur. Nah, lalu ada unsur intrinsik latar. Latar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, latar tempat, latar suasana. Misalkan latar tempat di taman, di rumah. Lalu kalau latar waktu di siang hari, malam hari, pada pukul seperti ini. Lalu latar suasana, ya kita sering lihat di film-film ada suasana sedih, mengharukan, bahagia, menyenangkan. Nah, lalu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah rangkaian yang kata-kata yang bagaimana
pengarang membuat ceritanya menjadi sesuatu yang hidup dan terkesan tidak monoton. Di cerita tadi, penulisnya atau juga tidak pendongeng menggunakan bahasa yang tidak monoton. Lalu ada amanat. Nah, dalam sebuah cerita, dongeng, film, drama, kita seringkali melihat ada amanat. Nah, amanat yang ada dalam pesan ini yang ingin disampaikan kepada kita, melalui cerita atau film atau yang ditujukan untuk kita. Ada pesan yang secara langsung diberitahukan, ada juga yang tersirat. Nah, sedangkan untuk unsur intrinsik ada latar belakang sejarah, latar belakang penciptaan, kondisi masyarakat, dan psikologis. Nah, latar belakang sejarah, apa sih yang melatar belakangi film itu terjadi? Siapa sih penulisnya, latar belakang penulisnya? Nah, sedangkan latar belakang penciptaan yaitu tujuan dari film itu dibuat, tujuan dari dongeng itu dibuat, cerpen itu dibuat, misalkan. Nah, contohnya sebuah dongeng itu dibuat untuk mengenang atau mendidik para raja-raja terdahulu, permisalan. Lalu yang kondisi masyarakat, banyak dongeng-dongeng yang menceritakan kondisi masyarakat pada zaman dahulu. Ada juga misalkan novel yang menceritakan kondisi masyarakat pada zaman sekarang. Psikologi, yaitu unsur yang berkaitan dengan erat dengan kondisi psikologi seorang penulis. Nah, itulah unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Nah, tugas kalian menuliskan nilai-nilai moral apa saja, nilai-nilai sosial apa saja yang ada dalam video tersebut. Kalian tuliskan, lalu pertemuan selanjutnya kalian harus membacanya ke depan satu-satu. Ibu akan tunjuk dan ibu tidak akan lupakan tugas kalian ini. Nah, sekian hari ini. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Jika ada kata tutur salah dalam pengucapan ibu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi saya menggunakan media audiovisual, yaitu menggunakan sebuah video dongeng di mana saya menceritakan dalam suara itu adalah suara saya, lalu ada gambar-gambar yang saya tunjukkan. Nah, di sini akan saya jelaskan apa sih itu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah suatu alat untuk menyampaikan suatu materi kepada peserta didik. Nah, media menurut Supamo dalam modul dasar bahasa Indonesia UPI adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber dan atau penerima pesan. Adapun pembelajaran dapat media-medianya dari video, buku, alat peraga itu termasuk dengan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas tersebut. Seseorang guru harus dapat berinovasi, memberikan inovasi-inovasi baru sehingga nantinya media pembelajaran itu dapat menarik perhatian peserta didik. Adapun manfaat-manfaat ketika seorang guru menggunakan media, yaitu menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Lalu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Bukan hanya kepada peserta didik, tetapi kepada guru juga pembelajaran lebih menarik, lebih hidup. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran lebih interaktif, di mana guru dan siswa sama-sama saling berinteraksi, tidak hanya satu arah, tidak hanya vakum kepada guru saja. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan menggunakan
media pembelajaran, waktu semakin efisien dan tenaga guru tidak terlalu banyak terpakai, dan siswa juga lebih mudah mengetahui atau menyerap pembelajaran tersebut. Lalu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, seperti tadi yang saya bilang, untuk menunjang kegiatan pembelajaran sehingga siswa itu lebih mudah menerima pembelajaran, sehingga kualitas hasil belajar mereka akan lebih meningkat. Lalu yang keenam yaitu media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Proses belajar bisa digunakan dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas lagi, sehingga guru lebih luasa untuk melihat situasi dan kondisi. Nah, lalu yang ketujuh, menjadi hiburan belajar. Siswa merasa terhibur, tidak hanya menonton itu saja. Lalu ada kriteria dalam pemilihan media belajar. Nah, seorang ahli bernama Arsyad pada tahun 2013 berpendapat bahwa kriteria pemilihan media pembelajaran bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka kriteria media yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Nah, ketika kita membuat media pembelajaran, kita memilih yang materi cocok tidak dengan media yang ini. Nah, dari situ kita tahu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, dari situ kita tahu media pembelajaran yang mana ingin kita pakai. Nah, pokoknya materi harus sesuai dengan media pembelajaran. Lalu yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran tidak harus selalu mahal, tapi juga tidak harus selalu memakai berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan pun bisa dilakukan, namun harus secara lebih efektif, dan kita lihat apakah cocok untuk media pembelajaran tersebut. Lalu mampu dan terampil menggunakan. Ketika kita sudah membuat media pembelajaran dan kita tidak mampu menggunakannya, atau kita tidak tahu cara menggunakannya, otomatis media pembelajaran itu tidak akan berfungsi, karena yang memegang kendali pada media pembelajaran ini adalah seorang guru. Jika guru tidak mengetahui bagaimana penggunaan sebuah media, maka otomatis tujuan dari media tersebut tidak tercapai, dan jika tujuan media itu tidak tercapai, maka materi yang kita ingin sampaikan pun malah lebih tidak dimengerti oleh siswa. Pengelompokan sasaran. Siswa yang satu dan siswa yang lain itu tidak sama pemikirannya. Jadi untuk itu pemilihan media harus melihat dari aspek universal. Nah, untuk lebih khusus yang masing-masing kelompok harus dipertimbangkan. Misalkan ada 30 siswa. Nah, yang 20 siswa memiliki cocok dengan media yang ini, sedangkan yang 10 lagi tidak cocok. Nah, untuk itu yang 10 ini kita berikan yang lebih khusus masing-masing kelompok belajar. Kita pertimbangkan media pelajaran apa yang cocok, kita baur mereka begitu. Lalu mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal memilih media yang ini yang cocok, seperti itu, harus memiliki standar. Ada fungsi dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, sebagai alat bantu untuk menciptakan situasi belajar yang efektif. Nah, agar kita guru lebih mudah untuk mengajari,
media adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan. Lalu sebagai bagian integral dari keseluruhan situasi belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika ingin meningkatkan hasil belajar siswa, media belajar merupakan salah satu solusinya, integral dari situasi belajar. Nah, merupakan solusi dari situasi-situasi yang mungkin kita tidak duga. Lalu yang ketiga, alat peraga yang mampu mengacu kepada tujuan pengajaran. Tujuan kita untuk mengajari yaitu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran inilah kita buat alat peraganya yang cocoknya, yang mana apakah sesuai seperti itu. Lalu yang keempat, sebagai pelengkap suatu proses belajar mengajar untuk menarik perhatian siswa. Nah, alat peraga dapat memfokuskan perhatian siswa bila alat peraga itu menarik. Lalu untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pengajar sehingga siswa mudah untuk memahami. Ya, seperti tadi yang saya bilang, dengan alat peraga siswa lebih mudah menyerap apa yang dikatakan oleh atau apa yang diajarkan oleh guru. Lalu untuk meningkatkan hasil dan mutu belajar, ada berbagai macam media pembelajar. Ada gambar diam, ada media audio visual, word card, pokoknya yang berupa gambar yang menarik lah, begitu. Nah, sekian presentasi saya. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.